Palestina ternyata mengandung cadangan minyak terbesar di dunia. Apa karena ini Israel brutal menggenosida rakyat Palestina? Ternyata selama ini ada 1,7 miliar barel minyak yang terkandung di Palestina di sepanjang lepas pantai jalur Gaza dan juga West Bank. Menurut data USGS, ini adalah cadangan minyak bumi yang paling besar di dunia. Siapa yang bisa menguasainya, maka ia akan menguasai seluruh dunia. Sebenarnya, wilayah lokasi minyak bumi ini tidak hanya ada di sepanjang lepas pantai jalur Gaza dan area C di West Bank. Tapi cadangan minyak bumi yang sangat besar dan belum dieksploitasi ini juga berlokasi di sepanjang Leviathan Basin yang merupakan wilayah lepas pantai di perairan timur Mediterania, yang wilayahnya membentang sepanjang lepas pantai Suriah, Lebanon, hingga Palestina dan Israel. Namun menurut perkiraan USGS atau United States Geological Survey, cadangan minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia itu berada di wilayah Gaza dan juga West Bank, di mana kedua wilayah ini adalah wilayah Palestina satu-satunya yang masih tersisa yang belum berhasil diokupansi oleh Israel. Sementara konflik Israel dan Palestina hingga kini terus berlanjut. Tidak hanya menarget Hamas dan warga sipil di Gaza, tapi IDF juga mulai menarget pendudukan di wilayah West Bank yang notabene tidak dikuasai oleh Hamas. Apakah minyak ini yang sebenarnya menjadi tujuan utama genosida yang sedang dilakukan oleh Israel sekarang? Sebelum kita lanjutkan, ada informasi penting nih yang harus kalian simak dulu. Tahukah kamu kalau sebenarnya manusia punya kemampuan-kemampuan super yang selama ini terpendam, seperti empath, self-healing, atau kemampuan-kemampuan psikis yang lain? Dulu kemampuan ini dianggap gaib. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang wajar dan lazim muncul ketika manusia semakin mengenali dirinya sendiri. Makin kenal jati dirinya, makin kembali kepada diri sejati, makin banyak kemampuan super yang dulu terpendam, kini mulai terbuka. Dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan di zaman yang baru nanti, di mana bumi sedang berevolusi kesadarannya menuju 5D dan timur berpeluang menjadi pusat peradaban dunia selanjutnya. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan super kita agar fit di zaman yang baru nanti? Selengkapnya akan kita bahas dalam Gathering and Retreat di akhir tahun ini. Kita akan healing dan liburan bareng di Lombok sambil upgrade diri bersama di pulau yang indah ini, sambil meditasi dan belajar budaya Lombok lebih dekat. Aku tunggu kehadiran kalian semua di Lombok ya. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan dirimu sekarang karena seat sangat terbatas. Cadangan minyak bumi dan gas terbesar di dunia ternyata ada di Palestina. Cadangan minyak bumi dan gas di Gaza dan juga di West Bank ini adalah yang terbesar di seluruh bumi. Bahkan jauh melebihi cadangan minyak bumi di Venezuela yang merupakan cadangan minyak terbesar di bumi saat ini. Venezuela memiliki cadangan minyak sebesar 303,8 juta barel. Arab Saudi yang terkenal kaya dengan minyaknya pun ternyata hanya menyimpan 297,5 juta barel minyak. Ini saja diperkirakan akan segera habis dalam beberapa tahun mendatang. Sebuah laporan terbaru dari Citigroup menyatakan bahwa Arab Saudi kemungkinan akan kehabisan minyak bumi pada tahun 2030 jika mengikuti pola konsumsi bahan bakar yang sangat boros. Perang Ukraina-Rusia rupanya juga sudah banyak menyedot minyak bumi besar-besaran dari Timur Tengah. Bahkan Menteri Perdagangan Uni Emirat Arab pun menyatakan kalau stok minyak bumi di negara mereka sendiri sudah mulai menipis akibat perang. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Irak, dan Suriah merupakan pemasok minyak bumi yang besar ke seluruh dunia. Bahkan Amerika Serikat saja yang merupakan 10 besar negara penghasil minyak bumi di dunia ini tidak mampu memenuhi kebutuhan minyak di dalam negerinya sendiri. Terlebih di masa-masa invasi Rusia terhadap Ukraina sejak tahun lalu. Sedangkan di jalur Gaza dan West Bank sendiri diperkirakan ada 1,7 miliar barel minyak bumi yang belum dieksploitasi. Namun diam-diam Israel ternyata berhasil menarik modal untuk menemukan cadangan gas alam, minyak, dan sumber daya alam lainnya di sepanjang timur perairan Mediterania, di mana ini merupakan lepas pantai milik Gaza juga. Mengapa informasi ini mencuat berbarengan dengan perang Israel melawan Hamas yang semakin brutal? Apakah minyak adalah agenda utama bagi Israel sehingga mereka benar-benar harus mengosongkan Gaza dan kini mulai merambah ke West Bank? Israel selalu bilang bahwa perang mereka adalah perang melawan teroris, di mana di sini Hamas disebut sebagai teroris oleh Israel dan sekutu baratnya. Namun pada kenyataannya, salah satu influencer mereka yang juga aktif dalam perang cyber ini, salah satunya adalah Hanaya Naftali. Dia menunjukkan video bahwa IDF telah berhasil menduduki parlemen Palestina dan juga mulai menghancurkan properti-properti yang menggambarkan Yasser Arafat. Padahal Yasser Arafat adalah mantan presiden Palestina yang sudah lengser dan ia adalah anggota PLO atau Palestine Liberation Organization
Foundation, dan juga merupakan pemimpin Fatah, bukan Hamas. Di mana di Palestina sendiri, Hamas dan Fatah ini seringkali berseberangan secara ideologi. PLO dilakui oleh dunia internasional dan PBB sebagai perwakilan sah Palestina, sedangkan Hamas tidak. Fatah menguasai West Bank, Hamas menguasai jalur Gaza, dan keduanya benar-benar berbeda pandangan dalam upaya pembebasan Palestina. Tapi pada akhirnya keduanya ini sama-sama diserang oleh Israel, dan kini okupansi Israel mulai meluas ke area West Bank setelah Israel meratakan Gaza dengan tanah, membunuh belasan ribu rakyat sipil, dan menyerang objek-objek vital yang seharusnya steril dari senjata perang. Plus, Israel telah memindahkan ratusan ribu warga Gaza dari utara ke selatan, dan itu pun banyak di antara mereka yang tidak selamat karena sepanjang proses pengungsian, tembakan tentara Israel tidak berhenti. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa sih Israel begitu kejam? Apalagi yang dilakukan Israel sekarang ini bukan lagi sekedar perang militer, tapi lebih ke penghapusan etnis atau genosida, dan juga sudah banyak aturan-aturan perang yang dilanggar, seperti menyerang warga sipil, menghancurkan sekolah, dan menyerang rumah sakit, di mana ini semua dalam hukum internasional bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang. Semula orang mengira, oh mungkin ini penyebabnya karena isu terusan Ben Gurion, di mana konon Israel beserta sekutu baratnya berencana untuk membangun terusan ini agar bisa menyaingi kesuksesan terusan Suez di Mesir. Namun sepertinya tidak sih. Terusan Ben Gurion penyebab Israel mensterilkan Gaza. Akhir-akhir ini, terusan Ben Gurion banyak disebut-sebut masyarakat sebagai penyebab mengapa serangan Israel terhadap rakyat Palestina itu semakin brutal. Terusan Ben Gurion ini digadang-gadang akan menjadi terusan pesaing terusan Suez di Mesir. Kalau terusan Suez ini dimiliki oleh Mesir, yang merupakan negara Arab juga, maka terusan Ben Gurion nantinya ini akan dimiliki oleh Israel, yang tentu saja pengelolaan dan pembangunannya nanti akan melibatkan negara-negara barat dan juga investor-investor dari barat. Terusan Ben Gurion ini tentu saja akan menghubungkan Laut Merah dan Mediterania, seperti halnya terusan Suez. Bedanya, terusan Ben Gurion ini diperkirakan akan memiliki pintu masuk dari Teluk Aqaba, Laut Merah. Terusan ini nanti rencananya akan bermula di Eilat, di mana ini adalah kota pelabuhan yang berlokasi di perbatasan antara Israel dan Yordania, dan berakhir di jalur Gaza sebelum pada akhirnya menuju Laut Mediterania. Meski baru terdengar di tahun 1990-an lalu, proyek terusan Ben Gurion ini ternyata sudah direncanakan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1960-an. Untuk membangun terusan ini, Amerika Serikat bahkan berencana akan menggunakan 520 bom nuklir untuk membangun jalur tersebut. Memo tentang rencana ini diketahui berasal dari Laboratorium National Lawrence Livermore yang didukung penuh oleh Departemen Energi Amerika Serikat. Karena penggalian konvensional itu dinilai terlalu memakan banyak biaya, maka bahan peledak nuklir pun dipilih untuk melaksanakan proyek ini. Dalam memo tersebut juga diketahui bahwa terusan Ben Gurion nanti akan dibuat sepanjang 160 mil dan ini akan melintasi Israel, lebih panjang dibandingkan dengan terusan Suez yang tentunya akan memberikan lebih banyak keuntungan. Apa mungkin karena ini makanya daerah Gaza harus dikosongkan dari penduduk-penduduk Palestina? Kabarnya PBB juga sudah meninjau proyek ini. Dengan bantuan OFP Lariel, PBB telah memperkirakan bahwa terusan Ben Gurion bisa dikeruk dalam jangka waktu 5 tahun. Seorang pejabat dari Inggris juga telah menyatakan kesiapan negaranya untuk ikut andil dalam proyek tersebut. Namun karena proyek ini harus melintasi jalur Gaza, maka seharusnya pihak Palestina juga mendapatkan keuntungan dari pengelolaan terusan ini. Namun pertanyaannya, apakah Israel akan rela membaginya? Kalau berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang sering dilanggar dan diterobos oleh Israel sendiri, sepertinya tidak. Hal inilah yang diduga menjadi cikal bakal konflik di Gaza. Israel ini sebenarnya adalah negara yang sangat kecil. Penduduknya juga kecil sebenarnya. Namun Israel ini sangat bergantung dengan stabilitas negara-negara di sekitarnya, yang notabene merupakan negara-negara Arab yang dulu sangat membenci Israel. Kondisi Israel yang merupakan penjajah bagi Palestina tentu saja akan menimbulkan banyak sentimen di negara-negara Arab. Meskipun sekarang negara-negara Arab perlahan mulai membangun kerjasama dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi tetap saja Israel ini memiliki ketakutan apakah stabilitas ini akan berlangsung selamanya ataukah suatu saat mereka akan diperangi lagi, baik secara militer maupun secara ekonomi. Contohnya dalam kasus perdagangan antara Israel dengan Asia dan Eropa. Israel merupakan
wilayah yang sebenarnya strategis karena ia berada di titik tengah pertemuan antara benua Asia, Eropa, dan Afrika. Sehingga kalau Israel bisa menguasai jalur-jalur distribusi di situ, maka Israel bisa dikatakan bakalan menjadi hub atau penghubung dunia. Dan ada potensi pendapatan yang sangat besar yang bisa dikeruk dari situ. Mesir sudah mengambil keuntungan ini terlebih dahulu melalui terusan Sueznya. Terusan Suez di Mesir menyediakan jalur laut terpendek di antara Asia dan Eropa dan saat ini menangani sekitar 12% perdagangan dunia. Konvensi Internasional Konstantinopel yang ditandatangani pada tahun 1888 oleh negara-negara besar Eropa pada masa itu pernah menjamin hak lintas melalui terusan Suez untuk semua kapal selama masa perang dan masa damai. Sebelum ada terusan Suez, kapal-kapal dagang dan angkutan dari Asia itu harus memutar dulu melewati Afrika kalau mau ke Eropa. Begitu juga sebaliknya. Ini tentu saja memakan biaya yang sangat mahal dan memakan waktu yang sangat lama. Nah, sejak ada terusan Suez, maka waktu pelayaran pun bisa dipangkas dan biaya berlayar pun menjadi lebih hemat. Perdagangan dan pengiriman barang antara Eropa dengan Asia menjadi lancar. Tapi setelah terusan Suez dinasionalisasi oleh Presiden Mesir saat itu, yakni Gamal Abdul Nasir, pada tahun 1956, Mesir menutup akses ke terusan tersebut beberapa kali setelah berdirinya Israel pada tahun 1948. Ini dilakukan menyusul respon terhadap perpindahan warga Palestina yang juga dikenal sebagai Nakba. Mesir memblokir kapal-kapal Israel untuk mengakses terusan tersebut dari tahun 1948 hingga 1950, sehingga mempengaruhi kemampuan Mesir untuk berdagang dengan Afrika Timur dan Asia, dan menghambat kemampuan Mesir untuk mengimpor minyak dari kawasan Teluk. Tahun 1956, akses ke terusan Suez ditutup untuk semua jenis pelayaran karena adanya agresi tripartit untuk menggulingkan Presiden Gamal Abdul Nasir, di mana agresi ini ternyata melibatkan aliansi antara Israel, Inggris, dan Prancis. Yang ketiganya ini ternyata berupaya untuk mendapatkan kembali kendali atas terusan Suez. Terusan tersebut secara efektif ditutup selama konflik, dan situasinya meningkat menjadi krisis yang berdampak terhadap dunia internasional dan perekonomian. Terusan Suez juga kembali ditutup selama 8 tahun pada tahun 1967, pada awal Perang 6 Hari yang dikenal sebagai Perang Arab-Israel, yang terjadi antara Israel melawan koalisi negara-negara Arab, terutama Mesir, Suriah, dan Yordania. Ketika semua jalur perdagangan darat ini diblokir oleh negara-negara Arab, otomatis kemampuan Israel untuk berdagang dengan Afrika Timur dan Asia, terutama untuk mengimpor minyak dari Teluk Persia, juga sangat terhambat. Tidak hanya berdampak parah terhadap Israel saja, penutupan terusan ini juga ternyata berdampak terhadap perdagangan global. Nah, mengingat sejarah konflik-konflik yang terjadi di kawasan ini, maka Israel dan negara-negara Barat merasa perlu untuk membangun terusan tandingan, di mana terusan ini benar-benar dikuasai oleh pihak Barat, bukan Mesir atau negara-negara Arab lainnya yang sering berseberangan dengan Barat. Dari sinilah ide membangun terusan Ben Gurion tersebut tercetus. Selain untuk mengamankan perdagangan Barat dan Israel terhadap kawasan Asia, selain untuk menjamin kelancaran suplai barang dari Israel sendiri, dengan membangun terusan tandingan, Israel ternyata juga bisa mendapatkan potensi keuntungan yang melimpah. Kita lihat saja deh dari terusan Suez. Pada tahun 2021, sekitar 20.649 kapal sudah melintasi terusan Suez. Jumlah ini meningkat 10% dibandingkan tahun 2020. Di tahun 2022, pendapatan untuk terusan ini ternyata mencapai 8 miliar US dollar dari biaya transit saja, belum biaya-biaya yang lain. Dan di bulan Juni 2023 lalu, terusan Suez mencetak rekor dengan membukukan pendapatan sebesar 9,4 miliar US dollar atau setara dengan 149 triliun rupiah. Nah, bayangkan saja berapa duit yang bisa Israel hasilkan kalau terusan Ben Gurion ini berhasil tercipta. Dan Israel ternyata sudah mengumumkan pada 2 April 2021 yang lalu bahwa pengerjaan kanal tersebut diharapkan bisa dimulai pada Juni 2021. Tapi kenyataannya sampai 2023 ini proyek tersebut belum terlaksana. Justru yang terjadi sekarang adalah Israel sibuk mengusir rakyat Palestina untuk mengungsi dari Gaza Utara menuju ke Gaza Selatan. Setelah sebelumnya membombardir pemukiman, sekolah, rumah sakit, dan kamp-kamp pengungsian milik warga sipil.
Kalau kita melihat ke peta perencanaan pembangunan terusan Ben Gurion ini, memang sih terusan ini akan berakhir di sebelah utara jalur Gaza. Dan karena Gaza ini dikuasai oleh Hamas, maka ini akan sangat berisiko bagi Israel untuk membangun kanal ini tanpa menyingkirkan Hamas terlebih dahulu, berikut menyingkirkan rakyat sipil yang mendukung atau yang nurut terhadap kepemimpinan Hamas. Karena kalau Hamas dan warga Palestina tidak disingkirkan, maka besok-besok akan tetap terjadi bentrokan di terusan tersebut. Kalau bentrokan terjadi terus, maka terusan Ben Gurion ini tidak akan laku. Palestina adalah negara petrodolar selanjutnya. Palestina berpotensi menjadi negara superkaya selanjutnya, melebihi Arab Saudi dan negara Timur Tengah lain yang kaya minyak. Jadi, apa gara-gara ini Israel tidak berhenti menyerang Palestina? Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa ada 1,7 miliar barel minyak yang dapat dipulihkan, yang terkandung di Palestina, di sepanjang lepas pantai jalur Gaza, dan juga di West Bank. Menurut data USGS, ini adalah cadangan minyak bumi yang paling besar di dunia, dan belum ada negara lain yang bisa mengalahkan cadangan minyak sebesar ini. Selain itu, juga terdapat kurang lebih 3,4 juta triliun meter kubik gas alam yang ditemukan di area Levan, termasuk perairan Mediterania sebelah timur. Area Levan ini adalah area mulai dari Mesir, Israel, Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina, Siprus, sampai ke Turki. Israel sendiri merupakan negara kecil yang bukan Arab, namun ia menduduki lokasi tengah-tengah, di mana negara-negara Arab berada. Menurut Kepler, sebuah perusahaan analisis, Israel sampai sekarang ternyata masih harus mengimpor 220.000 barel minyak mentah setiap harinya dari negara-negara Eropa dan Amerika lainnya, demi memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka sendiri. Dibandingkan dengan negara Levan lainnya, Israel adalah negeri yang paling sedikit cadangan minyaknya. Itulah sebabnya ia harus mengimpor minyak terus. Belum lagi terminal atau pelabuhan tempat Israel mengimpor minyak mentah itu rawan diserang oleh militan musuh. Israel memiliki 3 pelabuhan yang menjadi terminal impor minyak mentah, yakni Ashkelon dan Haifa di pantai Mediterania, dan juga satu di Eilat, di mana ini ada di perbatasan Laut Merah. Ashkelon ini adalah pelabuhan yang paling penting karena ia melayani 180.000 barel minyak per hari dan berlokasi sangat dekat dengan Gaza. Namun, karena adanya serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang lalu, pelabuhan ini kini sudah ditutup. Dan meskipun Israel terletak di tengah-tengah negara Arab yang kaya minyak, namun Israel ternyata hanya mendapatkan sangat sedikit sekali minyak dari mereka. Bahkan, mereka tidak mendapatkan satupun dari Iran. Ini karena sentimen negara-negara Arab sendiri yang menganggap Israel adalah penjajah dan sedang menduduki Palestina, di mana Palestina ini merupakan negara Arab juga. Karena negaranya kecil dan terletak di tengah-tengah negara Arab yang sejarahnya dulu selalu bermusuhan dengan Israel, maka Israel terus melakukan perampokan sumber daya alam di Palestina, baik secara terbuka melalui perang militer maupun secara halus melalui serangkaian penjarahan yang berkedok kerjasama. Dan ini sudah dilakukan Israel sejak tahun 1970-an. Meskipun ada perjanjian Oslo, namun pada prakteknya perjanjian Oslo ini malah memungkinkan Israel untuk mengontrol dan menggunakan sumber daya alam di Palestina untuk kepentingan pengusaha-pengusaha kapitalis Yahudi itu sendiri, bukan untuk kepentingan warga lokal Israel. Di sini, pengusaha kapitalis Yahudi ini berbeda ya dengan warga lokal Israel. Israel sebenarnya adalah negara yang dibangun di bawah kuasa para Zionis. Zionis sendiri sebenarnya adalah perkumpulan tetua-tetua Yahudi yang sebenarnya mereka sendiri dibentuk atas kontrol elit Yahudi yang kini mengendalikan perekonomian, politik, agama, dan kebudayaan di dunia. Yang kalau kalian pernah lihat gambar piramida sosial Illuminati ini, maka elit-elit Yahudi kapitalis atau Yahudi kabalistik tersebut biasanya merupakan bagian dari mata satu yang berada di puncak piramida ini. Ternyata studi terbaru dari UNCTAD menunjukkan kalau cadangan gas alam dan minyak bumi yang paling melimpah itu ternyata ada di Palestina, tepatnya di sepanjang lepas pantai jalur Gaza dan di West Bank atau tepi barat. Padahal dua area ini adalah area yang belum berhasil Israel taklukkan hingga hari ini. Sebenarnya di tahun 99, pemerintah Palestina sudah menandatangani kontrak eksplorasi gas selama 25 tahun dengan British Gas Company menyusul ditemukannya ladang minyak Gaza Marine yang sangat besar di jalur Gaza. Namun ternyata Israel cemburu. Israel lantas membangun tembok Gaza dan menciptakan penjara terbuka di sana. Israel membangun tembok yang membatasi pergerakan warga Gaza di sana. Dan di sana ada larangan ketat untuk peredaran barang dan manusia. Di sana juga Israel berhak sewenang-wenang menyita atau menghancurkan harta benda serta aset warga Palestina.
Israel juga berhak menghilangkan tanah, air, atau sumber daya alam lain di sana. Warga Gaza juga dipisahkan dari negara-negara tetangga dan juga dipisahkan dari pasar internasional. Semua barang yang masuk ke Gaza, mulai dari air minum, kebutuhan rumah tangga, hingga obat-obatan, itu harus melalui izin dari Israel. Sedangkan warga Israel sendiri mulai bebas berekspansi dan membangun pemukiman di Gaza. Padahal ini ilegal loh, menurut hukum internasional. Beberapa tahun terakhir, sekitar 3,4 juta triliun meter kubik gas alam ditemukan di sepanjang area Levan, di darat maupun di lautnya. Ini mencakup pula seluruh wilayah milik Palestina yang masih tersisa, yakni jalur Gaza dan tepi barat atau West Bank. Tapi lucunya, Israel ternyata sudah mulai mengeksploitasi sendiri sumber daya alam ini tanpa melibatkan negara-negara Levan lainnya, apalagi Palestina. Bahkan Israel sendiri berhasil menarik modal untuk memulai proyek pengoboran dan pengolahan minyak bumi serta gas alam di sepanjang perairan timur laut Mediterania, di mana ini berarti juga mencakup lepas pantai jalur Gaza. Begitu pentingnya minyak bumi, gas alam, serta potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya. Begitu strategisnya posisi Israel di tengah-tengah jalur perdagangan 3 benua, yakni Asia, Eropa, dan Afrika. Mungkinkah karena faktor-faktor ekonomi yang sangat besar ini, karenanya dulu elit-elit Yahudi yang mengendalikan negara-negara barat, yakni Inggris dan Amerika Serikat serta sekutunya, akhirnya berinisiasi untuk membangun semua sistem ini dengan membentuk Zionisme? Karena sebenarnya Zionisme bisa jadi merupakan kedok bisnis besar menggunakan topeng negara Israel sebagai penutup skema bisnis mereka. Pada sejatinya, Zionisme bisa saja adalah sebuah sistem bisnis yang sangat besar dan sangat kompleks, yang semuanya sudah diatur oleh elit-elit Yahudi kabalistik atau si mata satu dalam piramida sosial Illuminati, agar semua dunia tunduk dalam sistem bisnis dan ekonomi mereka. Pemerintah negara-negara barat, bahkan negara Israel sendiri, sebenarnya adalah proksi mereka dalam mengatur dunia ini. Dengan tatanan dunia baru yang mereka luncurkan pasca Perang Dunia Kedua usai, dengan Amerika Serikat menjadi negara superpower sebagai hasil perang, maka dengan sistem yang sudah mereka bangun inilah, negara-negara barat bisa menguasai negara-negara lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang kaya dengan sumber daya alam, agar bisa dikeruk dan dijual murah ke negara-negara barat, dan akhirnya menjadi bahan baku industri yang modal serta kepemilikannya dipegang oleh elit-elit tersebut. Sehingga ujung-ujungnya mereka akan mendapatkan keuntungan melalui perusahaan-perusahaan investasi serta perusahaan keuangan yang memodali banyak industri besar di negara-negara barat dan di sekutu-sekutunya, serta memodali bank-bank sentral dan lembaga keuangan lainnya yang dengan cara inilah mereka mengendalikan keuangan suatu negara. Ketika keuangan suatu negara bisa dikendalikan, maka negara tersebut telah tunduk untuk melayani kepentingan para elit. Beginilah bagaimana dunia ini bekerja, dan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia ini akan tunduk pada sistem mereka seperti yang sudah mereka rencanakan sejak Perang Dunia Kedua usai. Sampai kapan? Sampai sistem ini saturated atau usang dan akan digantikan oleh sistem yang baru. Dan biasanya sistem baru ini akan muncul kalau ada peradaban baru yang lebih fit. Peradaban baru mana yang bisa menggantikannya? Bisa jadi ini adalah peradaban yang menjadi lawannya atau polarnya. Karena peradaban itu adalah yin dan yang. Ketika yang sudah terlalu dominan, maka lawannya atau polarnya atau yin ini akan naik untuk menggantikan yang membentuk keseimbangan alam yang baru. Nah, kira-kira peradaban mana sih nanti yang bisa menggantikan dominasi sistem elit Yahudi kabalistik atau si mata satu ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tahukah kamu kalau sebenarnya manusia punya kemampuan-kemampuan super yang selama ini terpendam, seperti empath, self-healing, atau kemampuan-kemampuan psikis yang lain? Dulu kemampuan ini dianggap gaib. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang wajar dan lazim muncul ketika manusia semakin mengenali dirinya sendiri. Makin kenal jati dirinya, makin kembali kepada diri sejati, makin banyak kemampuan super yang dulu terpendam, kini mulai terbuka. Dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan di zaman yang baru nanti, di mana bumi sedang berevolusi kesadarannya menuju 5D dan timur berpeluang menjadi pusat peradaban dunia selanjutnya. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan super kita agar fit di zaman yang baru nanti? Selengkapnya akan kita bahas dalam Gathering and Retreat di akhir tahun ini. Kita akan healing dan liburan bareng di Lombok sambil upgrade diri bersama di pulau yang indah ini, sambil meditasi dan belajar budaya Lombok lebih dekat. Aku tunggu kehadiran kalian semua di Lombok ya. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan dirimu sekarang karena seat sangat terbatas.